firman Tuhan ini saya tidak akan bergeser dari pasca Paskah atau setelah Paskah. Dan hari-hari ini rasanya situasinya juga sama dengan apa yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa waktunya juga sama, kita baru saja merayakan Paskah dan kita ada dalam situasi setelah Paskah. Mari kita akan bersama-sama untuk melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang saya tulis dan saya catat di sini, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Saudara. Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23 ya. Yohanes pasalnya yang ke-21, Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23 ya. Yohanes pasal yang ke-21, sebentar Saudara, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita boleh baca bersama-sama, tekan Alkitabmu, cari Alkitabmu, dan kita bersama-sama. Saya yakin dan percaya di sini ada Roh Tuhan, di sana pun ada Roh Tuhan ya. Dua orang bersepakat ya, berkumpul, dan di dalamnya nama Yesus yang dipermuliakan, maka dia bersama-sama dengan kita. Saya akan bacakan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, ayat ini menyangkut kita apa? Saya mau katakan buat saudara, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu seringkali kita mengambil sikap seperti apa yang dilakukan oleh Petrus ya. Sifat apa itu? Sifat yang selalu mencampuri urusan orang lain ya, mencampuri urusan orang lain tanpa mempedulikan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada hanya cuma mencampuri urusan orang lain ya. Saya catat di sini yang pertama bahwa we shouldn't concern ourselves with that. Jadi saya dan Anda sebetulnya kita harus mempertimbangkan bahwa atau mempedulikan bahwa itu bukan our concern, itu bukan bukan urusan kita gitu loh ya. Nah, hari-hari ini mungkin atau beberapa hari sebelumnya, sebelum pandemik ini terjadi, mungkin gaya hidup kita seperti itu ya. Kita suka melihat gaya hidup orang lain lah. Kita melihat mungkin apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Itu seringkali mengganggu kita. Nah, mungkin di hari-hari sulit ini kita melihat kok keluarga itu ada yang nggak mati, kok keluarga saya ada yang mati. Mungkin saja seperti itu ya. Dan ini sudah terlalu jauh sudah ya. Oleh sebab itu, Paskah itu juga menceritakan dan memberikan kita satu kekuatan bahwa sesungguhnya itu adalah urusan Tuhan. Ya, selalu kita kepeduliannya di situ. Jadi kalau ada orang bantu sesuatu, ya, terus kita terus timbang-timbang, dia punya kekayaan, mestinya dia tidak harus bantu segitu, dia bisa lebih banyak lagi, gitu ya. Atau mungkin kita berharap bahwa dia sebetulnya bisa menolong kita lebih lagi gitu. Saya mau katakan buat Anda, itu udah bukan urusan kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana saya dan Anda memperbaiki hidup itu sendiri. Ya mungkin ini firman rasanya sesuatu yang berat, dalam arti kata, waduh ini saya
kena, saya tidak seperti, atau yang lain bilang saya tidak seperti itu. Kalau ada yang kena, ya rasanya kita harus memperbaiki diri. Tapi kalau ada yang merasa, Pak, saya tidak seperti itu, ya puji Tuhan, pertahankan itu, bahkan harus hidup lebih lagi dan lebih lagi. Tokoh sekelas Petrus saja punya hal seperti itu, saudara. Bahwasanya selalu mempedulikan, sebetulnya dia harus mempedulikan kehidupan orang lain dengan menolong. Betul ya, saudara? Dengan membantu, ya, apa yang dia bisa bantu, mungkin dengan pikiran, mungkin dengan nasihat, atau mungkin dengan telinga yang bisa disendengkan buat orang lain kalau mengadu, ya, atau mungkin dengan bahu yang ketika teman saudaramu butuh sesuatu dan dia menangis, ketika counseling dengan Anda dan dia menangis di pundak Anda, begitu ya. Wanita dengan wanita gitu ya, kalau wanita dengan pria agak sedikit bahaya kali kan gitu. Jadi wanita dengan wanita, dan Anda peduli dengan kata-kata seperti ini. Iya, coba if I were her gitu, if I were him, kalau saya ada di posisi seperti itu gimana ya. Kepeduliannya begitu, bukan kepedulian bagaimana dengan orang ini, kan Alkitab katakan begitu ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba baca itu di dalam di dalam Yohanes yang tadi ya, di ayatnya pasal yang ke-21, 21 ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-20 ya. Alkitab katakan begitu, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Apa urusannya dengan dia? Yesus saja nggak terganggu, saudara. Kita kutak-katik harta orang, kita hitung-hitung harta orang, apa yang dia pakai, terus terus ngadu ke Tuhan, ngomongnya itu apa sih, mau pakai alasan apapun. Saya mau katakan buat diri saya sendiri, bahkan buat diri Anda, itu sesuatu yang tidak patut, tidak layak. Ya dia mau pakai itu urusannya dia gitu loh ya. Dan kalau dia adalah seorang pengusaha, ya biar aja. Kalau dia adalah seorang hamba Tuhan, ya kan dia abdi Allah, hamba Tuhan, nanti Tuhan yang urus dia gitu. Daripada nanti kita pusing terus urusinnya begitu terus, sedangkan urusan kita nggak beres. Banyak juga yang masih belum benar, dan kalau dinasehati kita bilang, iya Pak, karena dia nggak pantas, bla 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 bla. Pertanyaan sekarang, apakah cukup pantas buat engkau? Saya ingat ada pepatah mengatakan begini, saudara, jagalah lidahmu untuk tidak menceritakan orang lain. Kenapa demikian? Karena orang lain juga punya lidah untuk menceritakan engkau. Ingat baik-baik itu. Jadi kepedulian kita arahkan kalau orang itu susah, ya. Artinya juga nggak usah tarik-tarik orang lain, ya. Memberikan nasihat atau memberikan contoh bagi orang lain untuk mengatakan, yuk kita bantu, tapi saya yang pertama. Ya kaulah aja yang pertama. Ya kalau tidak ada yang kedua, yang ketiga, ya kau serahkan aja bantuan itu. Ini saya yang pertama. Ternyata udah nggak ada yang kedua dan yang ketiga, nggak ada yang peduli. Tapi itu bukan urusan kita. Terus kita bilang begini, iya cuman saya aja yang peduli. Yang lain nggak tahu itu kerasukan iblis, kerasukan setan. Loh. Jadi akhirnya sudah keluar daripada jalur itu. Nah ini yang saya lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Jadi yang pertama pelajaran kebangkitan, setelah kebangkitan adalah kita harus jaga sikap hati kita, saudara. Amin, saudara ya. Sikap hati kita, biarlah orang lain seperti itu. Kalau dia salah kan ada hukumnya ada dua, ada hukum Tuhan dan yang kedua ada hukum dunia. Nggak mungkin, saudara ya. Dia lolos dari hukuman Tuhan, katakanlah. Itu bukan berarti bahwa kita minta supaya dia dihukum, karena itu juga urusan Tuhan. Kita bukan seorang pengadil. Dia katakan bahwa nggak usah menghakimi karena aku yang akan menghakimi. Dia adalah hakim yang sejati. Hal yang pertama yang saya bisa bagikan buat Anda, we shouldn't concern ourselves with that. Jadi kita tidak harus masuk di dalam urusan seperti itu. Urusan kita, bahkan saya seringkali suka menyatakan kepada keluarga yang bukan urusan kita, bukan urusanmu, udah nggak usah ikut campur, nanti urusannya jadi salah ya. Petrus sudah melakukan hal yang pertama yang ditegur oleh Yesus ya. Yesus katakan, jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu ya. Tetapi engkau ikutlah aku. Nah yang kedua, apa yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan ini, we tend to compare our lives to others ya. Kita seringkali membanding-bandingkan gitu ya,
hidup kita dengan orang lain gitu loh ya. Saya makan sehari 2 kali, kenapa dia makan 3 kali, dia mau makan 7 kali kayak. It doesn't matter gitu. Suka membanding-bandingkan gitu. Tas-tasku kok ukuran 30, kenapa dia jadi yang pakai 50? Atau saya bilang, kok tasku pakai 50, kok dia pakai model yang lama 30? Jadi selalu membanding-bandingkan, itu hal yang biasa. Belum lagi kita bicara tentang to rationalize our own level of devotion to Christ. Bahkan kita suka membandingkan level ya, kerohanian ya, penyembahan kita. Wah, kalau kau nggak menyembah tuh salah gitu. Itu ajaran yang salah. Come on. Saya mau katakan buat saudara, dalam ajaran Kristus bukan hanya penyembahan saja. Dia tidak menduduki peringkat atas, sudah. Kadang-kadang kita bilang, oh kita harus menyembah Tuhan. Oke, tapi kalau menyembah terus Anda gampang emosi. Runtuh juga tuh penyembahan. Saya mau katakan buat Anda, penyembahan jalan terus, bohong jalan terus. Saya lebih baik kalau disuruh pilih, dia menyembah biasa-biasa, tapi dia baik sama suaminya. Dia baik sama istrinya. Dia nggak bohong ke kanan dan ke kiri. Mulutnya dia jaga dengan baik. I'm telling you the truth. To rationalize. Rasional nggak? Membuat sesuatu jadi rasional, bahwa ini pelayananku yang baik. Ya. Saya mau katakan buat Anda, masing-masing diberikan satu gift, diberikan satu anugerah. Ada yang bisa menyembah Tuhan itu sampai 2 jam, ada yang bisa berdoa sampai 3 jam, tetapi we cannot compare it. Terus kita bilang ternyata doaku tuh jauh lebih benar daripadanya sekedar penyembahan. Sementara yang penyembahan bilang, aduh lo doa aja nyembah dong kayak gua. Loh, pertanyaannya penyembahannya buat siapa? Doanya buat siapa? Kan buat Tuhan. Nah, biar Tuhan yang nilai itu. Apalagi kalau udah urusan tentang level kekristenan gitu. Aku kan S2, tamatan juga tamatan luar negeri. So what? Yesus bilang, what is that with you? What is that to you? Ada apa gitu? Alkitab juga katakan itu. What is that to you? Ada apa? What's the matter with you? What's the matter? Kadang kita lihat kok penderitaannya itu biasa aja, enak banget ya jadi hamba Tuhan. Atau enak banget ya dia jadi pengusaha, tok duit ngalir. Enggak juga, sudah. Biar aja Tuhan yang sudah menentukan. Kita nggak tahu kan kehidupannya. Kadang belum Anda lahir, dia udah lahir. Kadang kita juga harus pikirkan, memang dia levelnya sama dengan engkau, umur umpama kata, tetapi perhatikan juga dong papanya, mamanya, perhatikan juga dong opanya dan omanya pernah menanam sesuatu dengan air mata. Itu nggak bisa dibandingkan. Nah, biarlah Tuhan memberikan mereka seperti itu, dan biarkanlah juga Anda memetik hasil apa yang Anda lakukan. Jadi ada tabur, ada tuai. Saya lihat banyak orang tuh emosional banget gitu ya, tapi mengaku diri sebagai pengkhotbah, pembicara gitu ya, tapi selalu membandingkan bahwa gua nih S3 gitu, aku S1 gitu. Sementara lo apa? Lo tuh cuma otodidak. So what? Atau yang otodidak bilang, wah gua dapat langsung dari Tuhan, nggak perlu sekolah. I don't think so. Kalau memang bisa sekolahlah yang tinggi. Jadi masing-masing diberikan kesempatan oleh Tuhan. Masing-masing diberikan nilai, masing-masing diberikan anugerah, masing-masing diberikan gift oleh Tuhan. Jadi we don't have to rationalize ya. Kita membuat itu menjadi satu rasional. Ini rasional atau enggak sih? Bisa masuk nggak dalam pikiran kita level kekristenan kita? I don't think so. Ya Tuhan, tadi malam juga kan bicara dengan kerelaan hati. Kita kan melayani dengan kerelaan hati. Yang nilai biarlah majikan kita. Biarlah yang menilai Tuhan itu. Siapa itu Tuhan? Yang pemilik pekerjaan itu. Oh, gerejaku pujian penyembahan itu yang paling atas levelnya. Aduh, gerejamu, gembalamu aja nggak bisa khotbah. Ampun. Ya, nih gerejaku nih ya. Oh, semua pengajaran ada. Ya, so what? Dengan gerejamu bangun rumah Tuhan aja cuma buat 20 orang. Bagaimana ngomong tentang Tuhan itu baik? No, sudah.
ya. Itu adalah sesuatu yang berlebihan, karena sadar tidak sadar kita seperti Petrus rohani lagi ya. Kita seperti Petrus yang melakukan kesalahan itu. Saya katakan dari mana dia salah? Karena jawab Yesus ayat 22, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Betul nggak? Berarti kan ada satu hal yang harus diperbaiki, saudara ya. Jadi Yesus kembali lagi menegur Petrus ya. Dan memang saya tahu ya bahwa mereka belum ada di loteng Yerusalem untuk menerima baptisan roh itu ya. Tapi bagi saya dan Anda di ruangan ini yang sudah menerima roh Tuhan itu, rasanya kita tidak patut lagi hidup seperti itu, berperilaku seperti itu. Amin, saudara. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan buat Anda, to question God's justice ya, untuk mempertanyakan keadilan Tuhan gitu. Waduh ya, ini bagaimana dengan dia Tuhan, sementara rasanya ada ego yang naik. Waduh ya, jemaat banyak atau diundang kemana-mana dengan jadwal banyak ya. Saya juga kalau ada hal seperti itu langsung cepat-cepat sebenarnya, ampuni saya Tuhan ya. Jadi kalau ada orang juga yang mempertanyakan itu buat saya, hari ini saya suka anggap gini, oh dia adalah pisau menajamkan pisau gitu, manusia menajamkan manusia ya. Kadang memang kita berontak, tapi pada akhirnya saya cuma berkata, ya Tuhan ya, saya nih hapuskan itu roh-roh yang gak baik, roh-roh panas, roh emosi, roh iri hati gitu ya, roh yang mau menang sendiri. Aduh ampuni. Dan kalau Anda berjiwa seperti itu, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati Anda lebih dan lebih. Dia akan mengangkat Anda tinggi dan lebih tinggi. Oleh sebab itu di hari-hari tenang seperti ini, artinya diam di rumah aja, bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas. Salah satunya adalah mendengarkan firman, menajamkan iman kita, menajamkan kasih kita, menajamkan perilaku kita, supaya ketika kita keluar, dan saya berharapkan kita boleh berharap after 40 days, setelah 40 hari, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di dalam segala hal, saudara ya. Oleh sebab itu hari ini kita tidak perlu mempertanyakan keadilan Tuhan. Oh itu kan negara kecil Tuhan, kenapa negara kecil engkau selamatkan? Indonesia kan negara besar. Tuhan tahu itu semua, saudara ya. Saya dengar bahwa Malaysia kemarin atau hari ini sudah tidak ada lagi korban jiwa yang saya baca di di berita, saudara ya. Dan kalau kita bilang iya Malaysia itu negara kecil, ya oke, dia negara kecil. Indonesia kan negara besar, urusnya kan juga susah, saudara ya, tahu sendiri ya. Dan kita juga harus dukunglah pemerintah. Kalau kita juga memerintah, kadang-kadang juga kita melakukan ya hal-hal yang menurut orang juga salah gitu ya, saudara. Kan ada pepatah katakan begini, kalau engkau ingin melihat seseorang, berilah dia kekuasaan, berilah dia uang, maka kita bisa melihat karakter dan sifatnya ya. Mungkin kita belum seperti itu karena kita belum punya kuasa, kita belum mempunyai uang yang berlimpah-limpah seperti itu. Tapi satu hal yang saya mau bagikan buat Anda, bahwa jangan lagi bertanya tentang keadilan Tuhan. Amin, saudara. Jangan tanyakan lagi tentang kebenaran Tuhan. Gimana sih Tuhan gitu ya? Mau jemur cengkeh jadi susah, baru mau dijemur tiba-tiba hujan. Begitu ditarik lagi tiba-tiba terang lagi. Terus mau dijemur lagi hujan lagi. Terus begitu lagi, tarik lagi hujan lagi, tarik lagi, sehingga akhirnya kita kesel. Terus kita bilang sama Tuhan, bisa nggak sih jadi Tuhan? Kalau nggak bisa jadi Tuhan, nggak bisa atur cuaca, biar kau turun jadi manusia dan biar saya jadi Tuhan, ya kan? Itu kan satu hal yang keliru, dan kadang-kadang kita mau seperti itu. Gimana sih Tuhan? Udah waktunya nih harus dibayar. Saya juga banyak hal, bukan saya menjadi peminta-minta gitu, tapi banyak hal juga yang Anda kan nggak tahu, aduh nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, jadi begitu. Tapi saya nggak pernah, terus saya bilang, aduh bagaimana sih Tuhan, kau tahu kan 3 hari lagi saya harus bayar, kau tahu kan minggu depan, kau tahu kan kebutuhanku ini, keperluan. Tuhan bilang sama saya, ya kan, enak nggak begitu ya? Dulu ketika segala sesuatunya baik, bagus, ingat kau dengan penuh kepadaku. Bisa jadi begitu ya. Dan saya tidak perlu dan tidak harus menyalahkan orang lain. Apalagi saya menilai kebijakan Tuhan hanya dari otak saya, hanya sebesar siomay atau atau bakpao gitu ya. Tapi saya akan bilang terima kasih Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan akan berkata, kau yang punya kuasa, biar engkau yang menilai dan biar engkau yang memutuskan. Amin, saudara.
Ada orang juga berkata, aduh bagaimana dengan Tuhan bilang jodohku, aduh Tuhan, itu ada orang yang lebih jelek dari saya. Nggak usah menilai kebijakan Tuhan, nanti kita menyesal. Tahu-tahu sebetulnya Tuhan ingin merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik. Tiba-tiba Anda mendapatkan yang jauh lebih hebat, luar biasa baru. Oh Tuhan, thank you, terima kasih. Tuhan bilang dulu, waktu aku bentuk engkau, rasanya juga susah aku mengendalikan engkau. Bahkan engkau sering kali berkata, meskipun dalam hatimu, tapi aku tahu, aku menilai sampai kedalaman hati, engkau suka berkata dalam hatimu. Hati-hati saudara ya, bahkan berkata dengan diri kita sendiri ya. Hati-hati, mulai hari ini sudah berhenti dengan menilai kebijakan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Amin. Kan kita hanya memperbuat satu orang, diri kita sendiri. Paling top teman-teman yang lain 1, 2, 3, satu keluarga paling 10. Tapi Tuhan Yesus mengatur seluruh penduduk di dunia, ya, luar biasa. Berikan itu kepada Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Petrus 5 ayat yang ke-1, Petrus 5 ayat yang ke-7, maka dia akan mempedulikan engkau, ya. Dan yang terakhir saya melihat di ayat yang terakhir, yaitu di ayat yang ke-23, saudara ya. Mari kita baca sama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Ya. Orang kalau sudah salah pengertian kadang-kadang suka mengurang-kurangin dan melebih-lebihkan apa yang ada di otaknya gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus ya dipelintir, jadi seolah-olah gitu, oh Yesus mau, murid-murid bilang, oh Yesus mau bahwa Yohanes itu tidak akan mati, hidup kekal selama-lamanya. Enggak juga, karena yang menulis Injil Yohanes adalah siapa? Yohanes. Pertanyaannya sekarang saya mau tanya nih, yang ada di rumah nih. Jadi waktu dia mengatakan seperti ini, dia yakin nggak bahwa dia akan mati? Jadi pada saat dia menuliskan ini, dia dalam keadaan hidup atau mati? Hidup. Jadi dia tahu juga, dia bilang begini, tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Amin, saudara. Jadi kita mendapatkan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar. Saya catat bahwa John, ya, Yohanes itu spend several years, jadi menghabiskan puluhan tahun, bertahun-tahun gitu, several, ya, as an exile, jadi sebagai seorang tawanan, seorang yang dibuang, ya, seorang buangan itu in Patmos, di Pulau Patmos, ya, and return to Ephesus, dan dia kembali ke Ephesus, ya, where he died as an old man. Mengerti maksud saya? Jadi waktu dia dari Patmos, dia sudah dikucilkan, dibuang, ya, dia sebagai orang buangan gitu ya, dan dia ada di situ, hidup di situ puluhan tahun, dan return, dia kembali ke Ephesus karena terjadi pergantian pemerintah, terus where he died as an old man. Jadi apa yang dikatakan Yesus adalah benar. Kalaupun dia tidak mati juga bukan urusanmu, artinya kalaupun dia umur panjang juga nggak ada urusan, begitu ya. Dan as an old man near the end of the first century, dekat ya, di penghujung the end of the first century, jadi abad yang pertama. Luar biasa itu, umurnya begitu panjang, saudara. Jadi dikatakan oleh Yesus itu benar, tapi yang dikatakan oleh orang lain adalah sesuatu yang suka dilebih-lebihkan gitu, bahkan kadang-kadang suka dikurang-kurangi. Jadi Alkitab bilang begini, menjamin, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin, saudara. Baiklah, kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, berhubungan dengan 40 hari ini, ya saya mengatakan kebenaran gitu ya, bahwa kita berdoa intens dalam 15 hari ke depan, dan saya butuh Anda semua yang hari ini bergabung, kemarin bergabung, untuk tetap dengan saya, ya, attach, ya, stick together, ya, untuk membantu saya dan membantu khususnya negara dan bangsa dan juga kota kita, amin, saudara, keluarga kita, amin, untuk tetap tidak keluar dari program ini. Saya tidak bilang saya mendukung saya
mengangkat-angkat program ini, tapi sayang gitu ya, saya sudah 25 hari, Anda sudah 25 hari, khususnya yang setia, ataupun saudara yang baru bergabung, mari. Ya, saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-ngurangi. Ya. Bahkan kalau Anda dengar juga bagaimana lawatan Tuhan itu berkata bahwa Dia akan memulihkan. Ya. Jadi kita percaya. Oleh sebab itu tetap setia sampai setidaknya di tanggal 6 Mei sampai 15 hari ke depan. Amin. Kalau Anda bertanya kepada saya, oh Pak, ini Pak, jadi pulih segala. Saya tidak mengatakan demikian. Ya, seperti Kristus tadi katakan, saya tidak mau melebihkan, saya tidak mengurangi. Saya hanya tahu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Ya, bukankah Dia katakan ada perubahan besar, perubahan besar, perubahan besar. Saya lupa hari keberapa. Oh, saya ingat hari Sabtu. Ya, perubahan besar, perubahan besar, perubahan besar. Dan waktu saya teliti, ternyata 40 hari itu juga menyatakan tentang perubahan yang besar. Wah, ternyata match. Nah, untuk itu kita tidak harus kurangi dan tidak harus lebihkan. Kita tahu bahwa pandemik ini berbahaya. Kita tahu itu sudah merenggut korban ratusan ribu. Tapi di sisi lain kita juga tidak harus mengecil-ngecilkan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita harus tetap memuliakan Tuhan dan menyatakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari pandemik. Tapi kalau Anda bilang, oh jadi pandemik nggak berbahaya, saya tidak mengatakan demikian. Saya mengatakan bahwa pandemik itu sudah merenggut banyak korban jiwa, dan buktinya kita sudah di hampir 1 bulan ya, lebih ya, hampir 1 kalau kita hitung dari awal Maret gitu saudara. Tapi kita akan berdoa dari tanggal 28 sesuai dengan program ini, One Worship Night. Dan saya dengan iman, dibantu dengan iman saudara, kita satukan iman, kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu. Setidak-tidaknya Dia akan memberikan ilmuwan hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat, orang-orang pintar, orang pandai untuk menemukan vaksin. Amin. Antivirus itu. Dan yang kedua, bahwa Dia dengan kuasanya yang ajaib menghancurkan virus itu. Ya, dengan 2 jawaban tadi saja kita sudah melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan Yesus memberkati saudara.